Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Yakin Wandaya, pengurus dan jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita kembali berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan i'tikaf kita, untuk melanjutkan kajian suruh yang sebagaimana biasa setiap Ahad kedua diisi oleh Ustaz Yakin Wandaya. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk waktu suruh pada pagi hari ini yaitu pada pukul 5.56 ya, tambah 10 menit berarti 6:06. Untuk itu mari sama-sama kita niatkan i'tikaf, niatkan thalabul ilmi, sehingga setiap helaan napas kita di masjid ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini sudah masuk di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka semoga pahala kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustaz Yakin Wandaya untuk menyampaikan materinya, yaitu Tazkiyatun Nafs. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, wa tadhkiratan ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, ar-raufur rahim, wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa khaliluhu, al-hadi ila siratin mustaqim wad da'i ila dinil qayyim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan kenikmatannya kita dapat menjalankan berbagai amal kebaikan, dapat menunaikan berbagai aktivitas ketaatan, dan juga mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan sepanjang kehidupan hingga kita menjumpai kematian.
Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam, memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita mampu mempertahankan berbagai kebaikan, ketaatan, keimanan dan ketakwaan tersebut sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur hari ini kita masuk di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang seringkali kita dengar, yang sangat masyhur, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Qalu, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan berjihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar berjihad di medan jihad, berjuang lillahi ta'ala dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun tersebut, artinya dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari-hari ini para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang penuh dengan limpahan rahmat, berkah dan fadilah atau keutamaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah hari-hari ini dengan berbagai amal soleh, karena di hari-hari inilah Allah begitu mencintai hamba-hambanya, begitu mencintai orang-orang yang senang berbuat baik, beramal soleh, dengan amal soleh, dengan perbuatan baik apapun. Yang sanggup berpuasa sunnah, silakan puasa sunnah. Yang ingin menguatkan di tilawatil Qur'annya, memperbanyak tilawah Al-Qur'annya, silahkan. Yang ingin banyak bersedekah, silakan. Yang ingin membantu saudara-saudaranya, yang ingin memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir dan seterusnya, apapun kebaikan-kebaikan tersebut, maka kata Rasulullah, itu lebih dicintai oleh Allah di hari-hari ini, min hadhil ayyam. Dan di bulan ini pula para saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat menjalankan salah satu rukun Islam, salah satu kewajiban orang-orang yang beriman, yaitu ibadah haji. Kita juga mendoakan semoga saudara-saudara kita yang di tahun ini menunaikan ibadah haji, semoga Allah terima ibadahnya, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Semoga menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, serta tentu menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berkenaan dengan tema ibadah haji tersebut, kajian tazkiyatun nafs kita pada kesempatan kali ini,
Secara khusus saya ingin membawakan sebuah kisah yang nantinya ada banyak hikmah, ada banyak iktibar, pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, untuk kita amalkan di dalam keseharian kita. Kisah ini mungkin sering kali kita dengar, tetapi tidak ada salahnya saya membawakan pada kesempatan kali ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menuai hikmah, mengambil pelajaran tersebut, dan khususnya dalam konteks tazkiyatun nafs. Hal ini nanti bermanfaat, membantu kita mewujudkan hasil tazkiyatun nafs yang lebih optimal, yang lebih baik lagi, ya, yang lebih menghadirkan nanti jiwa yang bersih dari segala kekotoran dan juga kecacatan. Kisah ini diambil dari kitab yang berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kisah ini banyak juga dikisahkan dalam kitab-kitab yang lainnya, karena memang ceritanya sangat masyhur, ya. Tentang apa kisah ini? Yaitu tentang mimpi dari seorang ulama yang sangat terkenal di bidang ilmu hadis, di bidang ilmu fikih, ya, dan ilmu sejarah, dan juga dikenal dalam ilmu tazkiyatun nafs, ya, sebagai seorang sufi. Beliau adalah Abdullah bin Mubarak, atau seringkali disingkat Ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini hidup di abad ke-7 Masehi, masuk dalam kategori generasi setelah tabi'in. Beliau ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli tarikh, ya, sejarah, dan juga ahli tasawuf, ilmu menyucikan jiwa dan seterusnya. Yang terkenal wara', terkenal juga kalimat-kalimatnya yang seringkali menjadi kutipan-kutipan para ulama, karena begitu menyentuh dan juga sangat kuat, ya, memberikan energi kepada jiwa kita. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dalam kisah tersebut tertidur di Masjidil Haram selepas menunaikan ibadah haji. Jadi Abdullah bin Mubarak ini tertidur setelah menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram. Kemudian di dalam tidurnya tiba-tiba beliau melihat dua sosok malaikat yang sedang berdialog. Malaikat pertama bertanya kepada malaikat yang kedua. Malaikat pertama bertanya, berapa banyak jumlah orang-orang yang menunaikan ibadah haji tahun ini? Dijawablah oleh malaikat yang kedua, kurang lebih 600.000 orang. Kemudian ditanya kembali oleh malaikat yang pertama, berapa banyak di antara mereka yang ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Malaikat yang kedua menjawab, tidak ada satu orang pun yang diterima ibadah hajinya. Bayangkan, 600.000 orang gak ada yang diterima satupun ibadah haji. Kemudian sesaat setelah terdiam, malaikat yang kedua melanjutkan jawabannya, kecuali satu orang yang bernama Muwafaq, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus. Walaupun dia tidak jadi berangkat haji, tetapi Allah ridha kepadanya, Allah menerima ibadah hajinya, dan disebabkan rahmat Allah dan berkah ibadah haji beliau, maka seluruh
jamaah haji yang berhaji di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya dan penasaran apakah yang dilihatnya di dalam mimpi tersebut memang petunjuk dari Allah atau hanya sebuah mimpi biasa. Dia ingat nama seseorang yang disebut dalam dalam dialog dua malaikat itu, yaitu bernama Muwafaq, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus, Suriah, ya, Syria sekarang. Kemudian akhirnya dia bertekad untuk menemukan Muwafaq ini. Berangkatlah Abdullah bin Mubarak ke Damaskus mencari seseorang yang dimaksud tersebut, seorang tukang sol sepatu bernama Muwafaq. Akhirnya ketemu. Setelah bertemu dengan Muwafaq, ditanyalah oleh Abdullah bin Mubarak, ya, apakah benar beliau tidak jadi berangkat haji. Akhirnya Muwafaq bercerita benar. Dan kemudian Muwafaq menceritakan kenapa dia tidak jadi berangkat haji. Jadi Muwafaq ini seseorang yang hidup dalam kesulitan, seorang yang fakir, yang miskin, yang kehidupannya untuk makan saja susah gitu, kurang lebih begitu. Tapi punya tekad, punya niat yang kuat, ingin sekali berangkat naik haji, ingin sekali menunaikan ibadah haji. Maka dia kumpulkan sepeser demi sepeser dari penghasilannya itu, dia tabung demi berangkat haji. Dalam riwayat ada yang mengatakan dia kumpulkan kurang lebih 30 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Terkumpullah dana kurang lebih 300 dirham. Hasil jerih payah puluhan tahun dia nabung demi menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, ketika hendak berangkat ibadah haji, ya, sang istri yang sedang mengandung, sang istri yang sedang hamil, ya, suatu ketika mencium aroma masakan yang begitu wangi semerbak. Jadi ada masakan yang wanginya luar biasa sampai ke rumahnya, sampai sang istri yang sedang hamil ini pengen banget mencicipi masakan tersebut. Akhirnya dia minta suaminya mengecek, minta tolong sang suami cari tahu ini aroma masakan dari mana, sampai-sampai menggugah selera sang istri dan ingin mencicipi makanan tersebut. Singkat cerita, Muwafaq sebagai seorang suami yang baik, dicarilah sumber dari aroma masakan tersebut. Ternyata tidak jauh dari rumahnya, kurang lebih 100 meter gitu ya, 100 meter jauh kan ya, kurang lebih lah ya, itu ini asumsi saja ya. Jadi tidak jauh dari rumahnya kemudian terciumlah aroma wangi masakan dan sumbernya adalah dari tempat tersebut. Begitu Muwafaq menemui sang tuan rumah, ternyata terlihat seorang ibu dengan 3 orang anak, ya, yang ada di rumah tersebut, dan kemudian terlihat sang ibu sedang memasak, ya, sesuatu. Ditanyalah oleh Muwafaq kepada sang ibu ini, "Wahai ibu, apakah yang sedang engkau masak sehingga aroma masakanmu sampai ke rumahku dan kemudian istriku yang sedang hamil, yang sedang mengandung sungguh ingin mencicipi masakanmu." Jadi Muwafaq minta izin, intinya boleh nggak nyicipin masakannya gitu ya. Kalaupun harus ada biaya yang dikeluarkan, dia siapkan juga gitu ya. Namun terkagetlah Muwafaq ketika sang ibu ini mengatakan, "Makanan ini halal bagi kami tapi haram bagimu." Muwafaq bingung.
Kenapa halal bagi kalian tetapi haram bagi aku dan istriku? Haram bagi kami. Kemudian disampaikan oleh sang ibu ini bahwa yang dia masak adalah daging seekor bangkai keledai. Jadi yang dia masak adalah daging bangkai. Kata sang ibu, bangkai ini adalah makanan yang haram bagi kalian, tetapi halal bagi kami karena kami sudah lebih dari 3 hari tidak makan. Aku seorang janda dengan 3 orang anak, dan kami hidup dalam kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali bangkai ini. Maka yang tadinya haram ini menjadi halal bagi kami. Terenyuhlah Muwafaq mendengar cerita sang ibu, merasa iba, dan kemudian dalam keadaan sedih dia kembali ke rumah menceritakan kepada sang istri. Kemudian akhirnya mereka bersepakat uang yang mereka kumpulkan, dana yang dicicil dari sekian puluh tahun itu, 30 tahun atau 25 tahun itu, mereka bersepakat disedekahkan kepada tetangganya agar tetangganya tersebut tidak lagi hidup dalam kelaparan. Harapannya begitu. Nah, singkat cerita, kisah inilah yang kemudian disampaikan kepada Ibnul Mubarak, ya. Dan kita juga mendapatkan kisah ini dari berbagai periwayatan, dan inilah yang harus kita petik, ya, hikmah apa yang ada di balik kisah tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa dari kisah tersebut ada sebuah pelajaran penting, ada sebuah hikmah yang harus kita ambil, yaitu tentang quwwatun niyah, tentang kekuatan niat. Bahwasannya quwwatun niyah, kekuatan niat ini adalah energi yang sungguh amat besar mendorong seseorang bisa beramal, bisa melakukan sesuatu, bisa berbuat, bisa menunaikan berbagai amal perbuatan, berbagai amal kebaikan itu dengan quwwatun niyat, dengan kekuatan niat. Betapapun banyaknya amal soleh yang kita ingin lakukan, betapapun banyaknya perbuatan yang ingin kita kerjakan, tanpa dimulai dengan quwwatun niyat, kekuatan niat, maka tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terrealisasi. Jadi cuma keinginan saja, cuma kalau anak sekarang istilahnya halu gitu ya, cuma hayalan saja, pengen ini pengen itu, tapi karena nggak ada kekuatan niat maka tidak dikerjakan, ya. Oleh karenanya inilah pentingnya niat dalam setiap amal kita. Inilah pentingnya kekuatan niat dalam memulai berbagai kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang juga masyhur kita sering kali dengar mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang sering kali kita dengar itu sampai situ saja gitu ya, redaksinya. Ya, sesungguhnya atau bahwasannya setiap amal itu bin niat, tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasannya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Sampai di situ saja biasanya yang sering kali disampaikan. Padahal redaksi lengkapnya ini penting kita ketahui dan kita fahami. Lanjutannya kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dinilai, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, tetapi barang siapa yang dia hijrahnya karena dunia yang dikehendaki, awi mura'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahi,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan dinilai sebagaimana apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya nyari dunia, Allah kasih dunia. Niatnya nyari pasangan, Allah kasih pasangan. Niatnya nyari kolega bisnis, Allah kasih kolega bisnis. Niatnya nyari circle atau networking yang baik untuk usahanya, Allah kasih. Tetapi tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam berbagai kitab para ulama besar ya, selalu dimulai dengan babun niat, bab tentang niat. Ini menunjukkan pentingnya niat dan juga pentingnya memunculkan kuwatun niat, kekuatan niat. Sebab kekuatan niat inilah yang mendorong seseorang, dia akan bersungguh-sungguh, dia bermujahadah, dia bertekad mewujudkan sesuatu yang sudah diniatkan tersebut. Ya. Seseorang yang punya cita-cita, seseorang yang punya keinginan, apapun itu bisa terwujud ketika memiliki kuwatun niat, kekuatan niat. Tentu bagi seorang mukmin an-niyatus shahih ya, niat yang benar itu ya sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, niat yang dicontohkan oleh generasi terbaik kaum muslimin, yaitu generasi Muhajirin dan Ansor, di mana di dalam surat Al-Hasyr digambarkan bahwa orang-orang Muhajirin itu adalah orang-orang yang yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi inilah seharusnya yang juga kita munculkan dalam niat kita ketika beramal, bahwa amal-amal kita, perbuatan-perbuatan baik kita ya, apapun itu sepatutnya kita niatkan dalam rangka yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan, mencari fadlan, keutamaan ya, wa ridwana, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasakan setiap kita beramal, setiap kita melakukan berbagai aktivitas ataupun perbuatan ya, niatkan amal tersebut ya, perbuatan tersebut dalam rangka mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Maka amal apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita kerjakan ya, itu akan menjadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan dinilai dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya semua aktivitas kehidupan kita, ketika hal itu diniatkan, ditujukan untuk Allah, maka kehidupan kita selalu terisi dengan amal ibadah. Itulah maksud dari ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya bahwa ibadah yang dimaksud di situ tidak hanya ibadah ritual saja, tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak hanya baca Quran saja dan ritual-ritual lainnya, tetapi aktivitas kehidupan seorang mukmin dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, semuanya bernilai ibadah. Semuanya punya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika amalan tersebut sekali lagi diniatkan, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita berangkat kerja, ketika kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita niatkan lillahi ta'ala, untuk Allah yang maha tinggi, maka setiap aktivitas yang kita lakukan dalam pekerjaan kita apapun itu bernilai ibadah.
ya, yang berangkat kuliah, yang masih kuliah gitu ya, atau masih pelajar berangkat ke sekolah untuk belajar dan seterusnya, maka dia akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah ketika semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya bataquna fadlan minallahi wa ridwana, ya. Ibu-ibu yang sedang kerja di rumah, nyapu, ngepel, masak, ya, ngegosok dan lain sebagainya, biasakan berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang dia kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sayang gitu ya, mubazir gitu ya, udah capek-capek keluarin tenaga, udah ngabisin waktu, tapi nggak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah di dalam sabdanya, ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan, ya, setiap amalan, ya, setiap urusannya yang tidak dimulai dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputuslah keberkahannya. Dengan kata lain, para ulama mengatakan, kalau kita ingin perbuatan kita, amalan kita, urusan kita mendapatkan keberkahan, dinilai sebagai ibadah di sisi Allah, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah, maka biasakan memulai dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada doa khususnya, ucapkan, ya. Kalau nggak hafal, cukup baca bismillah, ya. Jadi kalau nggak hafal doa-doanya, cukup baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Mau nyapu, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngepel, bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kalau nggak hafal doanya, cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Maka itu semua menjadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika tidak dimulai dengan kalimat basmalah, ketika setiap amalan itu tidak dimulai dengan doa, ya, tidak juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niatnya tidak lillahi taala gitu ya, maka sia-sialah semuanya. Termasuk bahkan, ya, kalau kita menjalankan ibadah-ibadah ritual, termasuk ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah haji kita bahkan, ya. Ketika niatnya keliru, ketika niat yang muncul bukan lillahi ta'ala, ya, pergi haji, pergi umroh berkali-kali dalam rangka mendapatkan sanjungan dari manusia supaya dapat titel atau gelar haji gitu ya, supaya ada kebanggaan ketika dipanggil dengan gelar haji. Nah, hati-hati, ya. Ketika berangkat haji ataupun pergi umroh hanya demi mendapatkan kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya mendapatkan pujian ataupun juga perhatian dari manusia, naudzubillah, ya, jangan sampai terkotori oleh niat-niat lain selain dari lillahi ta'ala. Dan ini juga penting bagi kita memahami dari setiap niat kita, kenapa selalu di ujungnya itu selalu lillahi ta'ala. Dan dalam majelis ini sudah pernah saya singgung, tapi saya kuatkan kembali, agar mindset yang terbangun di dalam pikiran kita itu bahwa tidak ada yang maha tinggi, yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya ketika kita melepaskan niat kita, ya, seperti melepaskan anak panah, maka yang tertinggi itu adalah Allah. Sehingga niatkanlah setiap amal kita itu untuk Allah. Makanya redaksinya lillahi ta'ala, untuk Allah, karena Allah yang maha tinggi. Ya, redaksinya tidak lillahi rabbil alamin misalnya, untuk Allah Rabb semesta alam, tidak gitu ya. Tapi ta'ala itulah yang digunakan agar apa? Agar memberikan pemahaman kepada kita selaku hamba-hamba Allah bahwa
amal perbuatan apapun ya harus dimulai dengan niat yang tujuannya adalah untuk Allah yang maha tinggi, yang tidak ada lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya kalau kita ngomongin cita-cita itu harus setinggi-tingginya, maka cita-cita yang paling tertinggi adalah bagaimana amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Mencari keridhaan, mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus menjadi prinsip bagi seorang mukmin ya dalam kehidupannya itu ya, Allah ghayatuna, Allah tujuan kami ya. Maksudnya apa? Seluruh aktivitas kehidupan kita, seluruh amal perbuatan kita, seluruh keseharian kita itu kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari mulai bangun tidur sampai tidur semuanya bernilai ibadah. Nah, ini pelajaran penting yang pertama dari kisah ini, adanya quwwatun niyat. Bahwa kekuatan niat itulah yang nantinya mendorong seseorang mampu menjalankan berbagai amal kebaikan ya. Dan dengan kekuatan niat itu juga Allah menerima amal-amal kita. Ya. Kisah lain yang serupa misalnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubah, dalam bab taubat itu dikisahkan ya bagaimana seorang pembunuh kelas kakap gitu kan ya, sudah membunuh 99 orang ya, kemudian dalam hati kecilnya masih ada keinginan, ada niat, kekuatan niat untuk kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah, kepada Rabb-nya. Ya, sampai akhirnya dalam kisah tersebut kita tahu ya, dia mendatangi seorang pendeta dan bertanya, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat ya. Tetapi jawabannya tidak, karena udah terlalu banyak yang dia bunuh ya. Akhirnya sekalian dibunuh tuh si pendeta sampai akhirnya genap 100 gitu ya. Tapi kemudian masih ada kekuatan niat dia untuk bisa kembali kepada Allah, ke jalan yang benar, sehingga dia datangi seorang rahib yang kemudian rahib inilah yang memberikan arahan agar dia berhijrah dari negeri yang penuh dengan keburukan kepada negeri yang penuh kebaikan. Bayangkan dosa besar yang telah dia lakukan itu, yang dalam kacamata manusia sepertinya sudah tidak ada lagi ruang untuk bisa bertaubat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi orang baik. Tetapi karena quwwatun niat ya, dia berjalan menuju negeri yang penuh dengan kebaikan itu. Tapi qadarullah dalam perjalanannya dia mati ya. Ketika mati itulah berebut antara ya malaikat rahmat dan juga ya malaikat yang mewakili istilahnya, yang satu dari surga yang satu dari neraka gitu ya. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk mengukur lebih dekat kemana, lebih dekat ke negeri yang buruk atau yang baik ya. Kisah ini sering kali disampaikan dan bisa dibaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya apa? Poin pentingnya adalah quwwatun niat tadi. Seberapa besar pun dosanya seorang hamba, seberapa banyaknya sekalipun dosa seorang hamba, ketika dia punya quwwatun niat untuk bertaubat kembali kepada Allah ya, maka selalu ada jalan, maka selalu ada ya pintu yang terbuka dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kembali lagi, quwwatun niat ini penting dalam setiap amal yang kita jalankan ya. Terakhir ada sebuah peribahasa dalam sastra Arab yang mengatakan fa idza azamta wadhahas sabil. Ketika tekad itu sudah ada, ketika kamu sudah bertekad, wadhahas sabil, maka jelaslah jalan. Maksudnya jelaslah jalan menuju cita-cita. Atau dalam bahasa Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita bertekad ya, maka tawakallah kepada Allah. Maknanya adalah ya, seseorang yang punya quwwatun niyah, kekuatan niat, maka dia akan punya tekad yang kuat mewujudkan cita-citanya, mewujudkan keinginannya, mewujudkan amal perbuatan yang hendak dilakukannya
ya wabil khusus dalam konteks tazkiyatun nafs, ya dia mewujudkan bagaimana dia bisa bersih dari segala kekotoran dan kecacatan jiwa. Maka kuatun niat itulah yang akan menjadi energi dari setiap amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi dia bisa konsisten, dia bisa istiqomah, bisa komitmen menjalankan berbagai ibadah, berbagai amal baik karena kuatun niat, ya. Yang kedua yaitu tentang kepedulian. Kita perhatikan bagaimana muwafaq ini ya lebih mengutamakan kepedulian kepada tetangganya, kepada saudaranya daripada menunaikan ibadah haji tadi, ya. Dan ini penting, ya, harus kita pahami bagi seorang mukmin. Jadi jangan berpikir bahwa ya kita ini egois terhadap kepentingan diri kita sendiri. Jadi Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, jadilah orang-orang yang peduli kepada saudara-saudaranya, dan itu bahkan lebih utama, ya, daripada ya, kita mengutamakan suatu ibadah yang kita anggap bahkan itu ibadah yang penting untuk ditunaikan, gitu ya. Contoh misalnya dalam sebuah riwayat, ya, salah seorang sahabat itu dia sedang beriktikaf, ya. Ya, kalau nggak salah Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, saya lupa. Ketika sedang beriktikaf, kemudian mendengar saudaranya sedang kesulitan, ya, tanpa ragu kemudian dia keluar dari masjid, ya. Dia batalkan iktikafnya, kemudian menolong kesulitan saudaranya sampai kemudian selesai urusan dengan saudaranya, dia kembali lagi ke masjid dan beriktikaf. Salah seorang sahabat yang lain bertanya, ya, kenapa engkau melakukan yang demikian? Kemudian sahabat ini menjawab bahwa, ya, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa menolong saudaranya yang sedang kesulitan itu lebih baik daripada beriktikaf, ya, semalaman, gitu ya. Jadi iktikaf saja ibadah yang juga utama itu tidak lebih utama daripada menolong saudaranya yang dalam kesulitan. Maka dalam kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis yang sangat panjang, ya, yang mungkin juga ini sering kali kita dengar, ya, yang menjadi landasan kenapa kita harus peduli kepada saudara-saudara kita. Kita peduli kepada sesama manusia, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih, dan isinya sangat amat panjang, tapi saya ambil poin-poinnya saja. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin karbatan min kurubid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Jadi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa, barang siapa yang melapangkan nafas. Makanya kita seringkali kasih nafas, gitu. Sebenarnya itu dari bahasa Arab, ya. Jadi melapangkan, man nafasa itu barang siapa yang melapangkan an mu'min kurbatan, ya, melapangkan satu kesusahan seorang mukmin min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melapangkan, ya, kepadanya, ya, dari kesusahan atau dari kesulitan-kesulitan, dari salah satu kesulitan atau kesusahan, ya, dari kesulitan-kesulitan ketika di hari kiamat. Jadi sekali lagi, barang siapa yang melapangkan
satu kesusahan seorang mukmin dari sekian kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkannya satu kesusahan dari kesusahan ketika di hari kiamat. Ya. Kemudian waman yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah yang kedua, barang siapa yang yassara memudahkan orang yang dalam kesulitan, ya, jadi memudahkan seseorang yang dalam kesulitan atau dalam masalah, ya, maka ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan, ya, yassarallahu alaihi baginya, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi bayangkan, kita nolong seseorang yang sedang kesulitan, yang sedang ada masalah, maka Allah, ya, akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, ini kalau yang berikutnya terkait adab, ya. Jadi barang siapa yang menutupi aib, ya, seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian satu lagi yang penting, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla, ya, akan senantiasa menolong seorang hamba, ya, selama seorang hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Jadi ada 4 poin tuh tadi yang disampaikan dalam hadis itu. Nanti silakan dibaca, ya. Hadisnya panjang sekali, tapi intinya barang siapa yang melapangkan, ya, seseorang dari satu kesusahan dunia, ya, dari sekian kesusahan dunia satu saja, maka nafasallah, ya, Allah akan melapangkan dirinya dari satu kesusahan ketika di yaumil akhir. Ya, kemudian yang kedua tadi, ya, barang siapa yang memudahkan, ya, seseorang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, barang siapa, ya, yang menolong saudaranya, atau redaksinya, Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut, ya, menolong saudaranya. Maka di sini memberikan poin penting tentang kepedulian, bahwa seorang mukmin itu, ya, tidak boleh egois, ya, dalam hidupnya di dunia. Tidak boleh hanya memikirkan urusan atau kepentingan pribadinya. Jangan sampai, ya, kita sudah berangkat umroh berkali-kali, mungkin haji berkali-kali, tetapi ternyata kanan kirinya masih banyak yang kesusahan. Ternyata masih ada orang-orang sekelilingnya yang kelaparan. Ya, maka itu tidak lebih baik daripada menolong saudaranya. Ya, sebagaimana kisah tadi, lebih baik uang yang seharusnya katakanlah digunakan untuk umroh berkali-kali tersebut, ya, berhaji berkali-kali tersebut, ya, lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan berkah, ya, ketika disedekahkan kepada saudara-saudaranya yang hidup dalam kemiskinan, dalam kelaparan. Ya. Jangan sampai ibadah kita, ya, menjadi cacat, menjadi cedera, ya, atau bahkan naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi kita salah memberikan prioritas, gitu, ya. Kita tidak peduli kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Makanya kalau kita perhatikan juga dalam sabda Nabi yang lainnya, ini menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyuhsin ila jarih, atau dalam redaksi yang lainnya falyukrim jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Artinya punya kepedulian kepada tetangganya. Dia nggak boleh cuek, dia nggak boleh acuh, dia nggak boleh abai ketika tahu ada tetangga-tetangganya yang hidup dalam kelaparan, dalam kesusahan, besok mau makan apa, kebingungan gitu ya. Sementara dia asik dengan harta yang berlimpah, dia asik ya dengan makanan-makanan yang berlimpah, bahkan uang yang berlebih itu dia pakai untuk ya katakanlah traveling ke sini, traveling ke sana ya, sementara tetangganya hidup dalam kesusahan. Nah, ini penting kita perhatikan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Fal yuhsin ila jarih di sini juga tidak memandang siapapun tetangga kita. Jadi tidak secara eksplisit harus seorang muslim, harus seorang mukmin, tidak ya. Siapapun dia yang dalam kesulitan kita harus bantu. Ya, ini pesan dari Nabi SAW. Dan kemudian yang terakhir, pelajaran penting yang terakhir, yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini juga mencerminkan bahwa ritual kita dalam berbagai ibadah kita itu bukan yang paling utama. Yang utama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas, dan kemudian dengan itulah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Oleh karenanya di dalam surat Al-Hajj ya, nanti kita mendapati firman Allah taala yang mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah akan pernah sampai kepada Allah ya daging-dagingnya ataupun darah-darahnya dari hewan kurban kita ini ya, nanti sebentar lagi berkurban ya. Jadi enggak akan pernah sampai, walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepadanya, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Para ulama menjelaskan intinya adalah khususnya nanti dalam ibadah kurban. Jadi bukan soal seberapa banyak kurban yang kita kurbankan ya, hewan kurban yang kita kurbankan, seberapa mahal misalnya hewan kurban yang kita kurbankan, seberapa besar misalkan hewan kurban yang kita kurbankan ya, entah itu sapi, entah itu kambing ya, apalagi jadi ajang pamer, jadi ajang mencari ketenaran ya, dipublish di media sosial, kemudian dijadiin konten ya dan lain sebagainya, hanya untuk mendapatkan perhatian dari manusia, pujian dan sanjungan dari manusia, dianggap seorang yang dermawan, orang yang luar biasa ya, membantu saudara-saudaranya ya, nauzubillah. Yang sampai adalah bukan daging-dagingnya, bukan darah-darahnya hewan kurban kita, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita. Jadi maknanya seberapa banyak pun kita ibadah umroh, ibadah haji ya, seberapa banyak pun hewan kurban yang kita kurbankan nantinya, ketika ibadah-ibadah itu tidak memiliki impact, tidak memiliki dampak kepada ketakwaan kita, tidak menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, maka itu semua sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, makanya disinilah pentingnya niat ya. Jangan sampai niat kita berkurban, niat kita haji, niat kita umroh, niat kita beribadah apapun, karena tidak diniatkan lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah, tidak yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, tidak dalam rangka mencari ridha Allah dan juga keutamaan dari Allah, maka kata Allah, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami terima amalan-amalan mereka itu seperti debu-debu berterbangan. Amalan-amalan orang kafir, amalan orang-orang munafik ya diterima oleh Allah tetapi seperti debu-debu berterbangan. Ada tapi tiada. Maksudnya adalah di dunia mungkin dikenal orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang kelihatannya sering beribadah, tetapi ternyata ibadahnya selama ini, kebaikannya selama ini bukan diniatkan untuk Allah Ta'ala, hanya untuk mendapatkan sanjungan, pujian, perhatian dari manusia, maka jadilah amal-amal itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk
orang-orang yang merugi, karena amal-amal kita tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, ibadah itu seharusnya memberikan dampak kepada ketakwaan kita. Kalau dengan berkurban kita menjadi lebih bertakwa, dengan berhaji kita menjadi lebih bertakwa, dengan kita umrah kita lebih bertakwa, dengan berbagai ibadah kita menjadi lebih bertakwa, maka itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ritual-ritualnya, bukan gerakan-gerakan kita dalam sholat ataupun ritual-ritual lainnya dalam ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu ahsanal jazaa kepada Ustaz Kikian Wardaya yang telah menyampaikan materinya yang pas ya, tepat pukul 6:06 dan masuknya suruh. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dari kisah-kisahnya kita bisa memetik hikmah, kemudian bisa mengamalkan dari poin-poinnya, serta mudah-mudahan apa yang kita amalkan menjadi dorongan kita semakin bertakwa kepada